Selamat jumpa dan terima kasih kepada sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah kita yang ke-53 Persekutuan Doa Alumni SMK 1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom. Terima kasih untuk Sobat Pendeta Hengki Pesolima, alumni 69 yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Joni Aguswanto, alumni 70 yang telah menjadi host Zoom meeting ini, sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Juga kepada Sobat Walter Ake Engelen, alumni 71, yang akan membawakan doa pembuka khusus buat Sobat Ake. Saya sedikit perkenalkan, inilah yang pertama kali beliau bertugas di eh, ibadah Zoom Persekutuan Doa ini, dan ini dilaksanakan atau beliau membawakan doa pembuka dari rumahnya di, koreksi kalau saya salah nanti ininya Ake ya. Beliau ada di Maryland, Rockville, USA. Maryland. Betul? Ya. Oke, di Maryland, USA, dan jam 8 pagi kalau nggak salah hari ini nih. Terima kasih Sobat Ake yang sudah akan membawakan doa pembuka. Juga kepada Sobat Ingrid Tumaho, alumni 74 yang akan membawakan doa syafaat. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui rekening kas PD yang akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-52 tanggal 14 September 2024 yang lalu telah masuk ke kas Persekutuan Doa sebesar Rp2.650.000 dari sobat-sobat David Yahya, alumni 73, Raymond Tumewu, alumni 74, Vera Hauhland, alumni 66, Ake Engelen, alumni 71, Virgo Sinaga, alumni 71, dan Jerry Lohena Pesi, alumni 74. Terima kasih sobat-sobat semua, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada sobat-sobat yang hadir yang berada di luar Jakarta. Ada Sobat Rusmi, alumni 71 yang di Surabaya, dan mungkin juga Sobat Pendeta Ganda Siombing, alumni 85 di Malang, dan saya nggak tahu apa sudah hadir karena suka hadir juga, yaitu Sobat Pendeta Daniel Payo, alumni 88 di Manado, dan juga Saudara Sobat Arman Tobing di Bandung. Terima kasih pada sobat-sobat yang baru pertama kali hadir. Juga buat saya barusan lihat ini Sus Els yang sudah lama tidak muncul, terima kasih sudah hadir kembali. Sus Els suka. Selamat siang juga untuk benua Eropa, Sus Vera Hauland, alumni 66 di Inggris, jaga kembali yang nanti akan membawakan doa pembuka Sobat Ake. Saya belum lihat Ibu Evi Mustamu, biasanya suka hadir. Terima kasih kalau sudah hadir, karena juga Ibu Evi Mustamu ini bulan depan akan berusia 81 tahun. Bulan November ini, akhir bulan ini kalau nggak salah. Juga terima kasih buat Sobat Carla Warotikan, alumni 70, yang maaf dengan kondisi sudah tidak dapat melihat, tapi sering hadir pada setiap ibadah kita ini. Terima kasih Carla. Sobat-sobat terkasih, di akhir acara jangan leave dulu karena kita akan foto bersama. Jadi sesudah lagu Bapak Terima Kasih, kita akan mengadakan foto bersama untuk dokumentasi persekutuan. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah virtual ke-53 ini. Dan biasanya saya akan mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara. Tapi beliau hari ini sudah mengontak saya untuk
mengatakan bahwa beliau tidak bisa hadir. Jadi saya sendiri yang akan eh, menjadi pengarah acara malam hari ini. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan mulai ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh sobat Walter Ake Engelen alumni 71. Pada sobat Ake, waktu saya persilahkan. Mari jemaat kami bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan waktu jam sekarang di mana kami yang sedang di Jakarta, luar Jakarta maupun luar Indonesia berkumpul bersama melalui Zoom untuk memberikan puji-pujian, berdoa, serta mendengar firman-Mu. Sebelumnya kami minta ampun atas segala kesalahan dosa kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Bukalah akal pikiran hati kami, serta penyertaan Roh Kudus, sehingga puji-pujian firman yang kami dapat akan dapat diterapkan dalam kehidupan kami, serta dapat kami bagikan, share dengan keluarga kami, serta handai tolan dan orang-orang lain. Bapa, berkatilah Pendeta Hengki Pesulima yang akan memimpin kebaktian, serta memberikan firman, growing in wisdom. Berkatilah hikmat, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, serta penyerahan Roh Kudus. Apapun yang beliau sampaikan, datangnya hanya dari-Mu, Bapa. Engkau juga memberkati para pelayan, pengurus, Pendeta Aguswanto, pelayan pemain musik dari PDPSKD ini yang sudah melayani kami, alumni SMA 1 PSKD di Ponorogo. Spesial Tuhan kami minta kami kan topang dalam doa agar mereka tetap setia melayani kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada kebaktian ini. Dan kami siap memulai kebaktian ini. Dan kami bawa semuanya ini dalam doa. Dalam nama Yesus, anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Ake Engelen untuk doa pembukanya. Kita sebentar lagi akan masuk pada khotbah. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan khotbah. Kita mendengarkan video share dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada
anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Sobat Pendeta Hengki Pesulima, alumni 69 dengan tema Growing in Wisdom, terambil dari ayat Alkitab Ayub 28 ayat 28. Kepada Sobat Pendeta Hengki Pesulima, saya persilahkan. Bapa, berkati kami semua dari Engkau sendiri, beri kami hikmat-Mu, beri kami firman-Mu, beri kami hadirat-Mu, kami boleh mendengar dan mengerti akan apa maksud-Mu buat kami malam hari. Dalam nama Yesus, ku berdoa, pimpin kami semua. Amin. Ayub pasal ke-28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hikmat mengacu kepada pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, nilai-nilai dan cara-cara hidup yang bijak. Hikmat itu melibatkan kemampuan melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, mengatasi tantangan dan memandu tindakan dengan bijak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang Tuhan beri buat kita masing-masing. Growing in wisdom, saya pilih ini karena saya sendiri sedang mengalami hal yang, susah ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ini mendapatkan badai-badai dalam hidup. Tapi saya percaya badai itu baik buat kita semua anak-anak Tuhan, karena di dalam Tuhan, waktu kita menyapa Dia, maka Dia akan memberikan kepada kita yang ini yang kita sebut wisdom itu, hikmat itu, dan kita bisa mengerti, kita bisa kuat mengatasinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Alkitab, saya ingin baca buat saudara adalah pribadi yang punya hikmat paling banyak, paling tinggi di dalam Alkitab ditulis itu adalah Salomo, Raja Salomo anaknya Daud. Saya mau ambil dari saudara, di situ disebut 1 Raja-Raja, pasal ketiga, ayat 16 sampai ke-28. Saya ingin membacanya perlahan, dan saya minta biar Roh Kudus memberi hikmat buat saudara masing-masing mengenai ayat-ayat, tiap ayat ini. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Satu ketika 2 orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu ia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah.
Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, tidak, anakkulah yang hidup, anakmu yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, tidak, anakmu lah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitu mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, yang seorang mengatakan, anakkulah yang hidup, anakmu lah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan, anakmu lah yang mati, anakkulah yang hidup. Sudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanya pedang ke hadapan raja. Kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia. Tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya. Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani dia. Menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesingkat saya coba membacakan, menguraikan itu kepada saudara, supaya saudara boleh melihat atas dasar ini memang tak mudah kita peroleh hikmat, kecuali kalau kita dekat dengan Tuhan. Pimpinan Tuhanlah yang membuat kita boleh memberikan satu keputusan, sehingga kebenaran keputusan itu membuat banyak orang terpesona, tercengang melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa kita perlu bertumbuh di dalam hikmat. Dan Alkitab mengatakan bahwa hidup yang takut akan Tuhan, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Dan saya percaya bahwa tak mudah hari-hari ini, dewasa ini, orang-orang untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, bahkan ada sekata takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan berarti kita takut seperti kita melihat setan atau merasakan ada sesuatu yang mendekati kita, satu kejahatan. Tidak. Tetapi kata takut di sini sebenarnya memberikan sesuatu pengertian bahwa ada hidup yang segan terhadap dia. Hidup yang merasakan keberadaannya sendiri membuat kita melihat ini satu pribadi yang berbeda sekali. Hormat, takut akan Tuhan, itu juga bersikap hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita semua ingin menjalani hidup yang bijaksana, dapat mengambil keputusan yang tepat, dan mengatasi setiap tantangan dengan kepala dingin. Hikmat bukan hanya pengetahuan, tetapi pengertian mendalam tentang kebenaran. Bagaimana cara kita hidup benar di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat pendukung buat kita. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Saudara,
Takut akan Tuhan berarti menghormati Dia, mengikuti perintahnya, dan menghindari dosa. Memiliki rasa hormat yang dalam kepada Tuhan akan membuat kita memiliki dasar yang kuat untuk kita boleh hidup dan mengerti akan hikmat itu sendiri. Dan hidup takut akan Tuhan itu penting sekali. Oleh nomor 1, hikmat. Oke. Hidup takut akan Tuhan. Menghindari dosa. Saat kita memiliki rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk hidup dengan hikmat. Dalam keseharian, biasakanlah kita, saudara dan saya, sama-sama kita mari biasakan diri untuk berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan sebelum mengambil suatu keputusan. Misalnya ketika kita harus memutuskan pekerjaan atau satu hubungan. Tanyakan dulu kepada diri kita, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kadang kita suka lupa, lalu kita mau ambil satu keputusan itu tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Saudara, sikap takut akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu sebenarnya kita harus related kepada Dia. Apapun yang kita akan jalankan, melakukan, bahkan berbicara, kita perlu cek ini. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu sebabnya kita harus buka hati dan pikiran. Poin 2, untuk kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau boleh jujur, banyak kita kurang percaya kepada Tuhan. Banyak kita mungkin lebih percaya AI. Mungkin lebih percaya kepada hal-hal yang lain, teman-teman yang lain. Tapi mari kita boleh memberikan satu keputusan, percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Doa, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau baik. Aku percaya padamu dengan segenap hati. Aku mulai hari ini dengan hal demikian. Dan saya mau belajar untuk tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Seringkali kita membatasi diri karena hanya mengandalkan pikiran kita. Hikmat sejati datang saat kita bersedia membuka diri terhadap bimbingan Tuhan dan belajar dari pengalaman orang lain yang punya hal yang sama. Mari kita buka hati dan pikiran, berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, aku buka pikiranku, hatiku kepada Engkau. Bimbing aku sepanjang hari ini dengan kehendak-Mu. Dalam bekerja atau berteman, cobalah untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Berikanlah ruang bagi ide-ide orang lain dan merefleksikan apakah Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman mereka. Sebenarnya poinnya ini, dalam penerapan ini, buka hati dan pikiran. Dan poin yang ketiga, belajar dari pengalaman, sebenarnya adalah kita harus belajar untuk tidak hidup sendiri, ego, tidak. Tapi belajar dengan komunitas. Punya komunitas, saudara-saudara di dalam rumah, di dalam kantor, atau dalam pekerjaan, atau di dalam sekolah. Buka hati kepada mereka. Cobalah untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Berikan ruang bagi ide orang lain dan refleksikan. Boleh kita lihat apakah Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman mereka. Ada hal-hal yang penting dalam pengalaman orang lain. Tuhan izinkan kita dengar dari mereka. Dan itu membuat mereka sungguh menjadi saluran berkat Tuhan kepada kita luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, ini hati yang bijak akan menerima perintah, tapi orang yang bodoh berbicara dengan kebodohan.
Amsal 10 ayat 8. Belajar dari pengalaman. Saya dapat satu kesaksian baru saja. Teman sepelayanan, dia diminta oleh Tuhan untuk supaya pergi ke mancanegara. Kami ada punya cabang-cabang di Amerika dan ada beberapa orang di sana. Dan pemimpin mengatakan, ayo kamu perlu coba pelayanan ke sana. Wah, kemudian dia hubungi pemimpinnya, lalu dikatakan, ayo kamu pergi saja. Loh, tapi bagaimana biayanya? Lah, biayanya ya kau tanggung sendiri, kan kau seorang pengusaha. Saudara, itu nggak mudah. Dan ini membuat dia kaget sekali dengan jawaban akan hal itu. Dan akhirnya dia pending beberapa minggu. Tapi tiap minggu pemimpinnya bertanya, gimana kau jadi nggak? Udah beli tiket belum? Udah beli ini apa-apa? Nah, dia bilang, belum Pak. Dalam hati dia bilang, kok nggak tahu? Masa gua? Ini kan ke Amerika. Cukup lumayan, puluhan juta nih. Sikap. Tetapi kemudian tiba-tiba dia merasa, dia mendengar bahwa, coba kamu tanya Tuhan, apakah itu suara itu memang dari Tuhan asalnya melalui temanmu itu, melalui pemimpinmu itu. Dia sampaikan itu kepada istrinya dan istrinya bilang begini, oke, kita masih punya tabungan beberapa puluh juta. Doa deh. Kalau memang Tuhan suruh, ya sudah. Memang mereka berdua akhirnya sepakat mendengar karena pada satu pagi itu ada seorang dalam bacaan Alkitab harian mengatakan akan pergilah, pergilah, aku menyertai kamu. Nah, saudara, dia pergi sampai di sana beberapa kota dia kunjungi, kemudian ternyata terjadi sesuatu KKR yang luar biasa di sana. Firman-Nya, perkataan-perkataan sungguh membawa hikmat, membawa sesuatu yang luar, jalan keluar bagi banyak orang. Ada orang yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Ada orang yang ada pertobatan-pertobatan. Dan banyak jemaat diberkati. Oke, akhirnya dia diberikan ternyata persembahan kasih. Ini spontan saja daripada jemaat. Dan ada beberapa tempat yang dia pergi melayani di sana. Karena dia ada di sana hampir 1 minggu. Saudara. Dan banyak sekali. Jadi akhirnya dia tolak-tolak, yang nggak usah. Tapi dia bilang, enggak, dipaksa oleh orang-orang dari sana untuk dia boleh terima. Sampai di rumah, istrinya bilang, kenapa kok banyak amat? Saudara, dia bilang, mereka yang maksa saya mesti terima ini. Tahu nggak saudara jumlahnya berapa? Lebih daripada semua ongkos tiket, ongkos semua biaya hidup dan di sana, bahkan ditambah. Banyak sekali. Dan dia bilang, waduh, orang kalau mau dengar Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tuhan memberikan pengalaman yang baik atau yang buruk, agar kita belajar dari setiap peristiwa. Hikmat bertumbuh saat kita merefleksikan setiap pengalaman dan belajar daripada dia. Penerapannya, setiap hari, mari ambil waktu untuk refleksi. Saat Anda mengalami kesulitan, coba pikirkan bagaimana peristiwa tersebut bisa memperkaya hikmat Anda. Apakah ada hal yang bisa kita lakukan lebih baik lagi? Dan jangan lupa, undang Tuhan untuk berbicara kepada dalam setiap doa pagi itu. Praktek ke bagian yang keempat. Empati dan komunikasi terbuka. Anda tadi saya sudah sampaikan bahwa harus tidak berada di dalam satu bentuk komunikasi. Kami kalau di gereja kami ada komunitas kecil namanya Cool Community of Love. Ada lumayan cukup banyak dan itu membuat jemaat bertumbuh di sana. Dan memang sengaja gereja membuat itu supaya gereja anak jemaat-jemaat yang mau bertumbuh akan dilihat calon-calon pemimpin akan lewat dalam hal itu. Matius 1 ayat 22
Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Hikmat bukan datang daripada diri sendiri. Dikatakan bahwa Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita punya komunitas akan berjalan. Kalau komunitas kita hanya kita sendiri hebat, sombong, orang tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa menerima kelemahan orang yang lain, maka itu nggak jalan. Hikmat bukan hanya tentang diri sendiri loh, tetapi juga tentang memahami orang lain. Berempati dan memiliki komunikasi terbuka membantu kita membangun relasi yang lebih baik dan menghindari konflik. Kalau Anda bisa rendah hati satu dengan yang lain, maka terjadi sesuatu hubungan yang bagus sekali. Maka suami istri akan manis sekali hidupnya. Orang tua akan mendapatkan suatu anak-anak yang lebih teratur. Dan orang-orang anak-anak kita itu akan mengagumi papa mamanya yang hidupnya baik. Dalam keluarga atau komunitas di dalam gereja, mari kita belajar mendengarkan, memahami, dan menghindari prasangka. Tanyakan pada diri, apakah saya sudah benar-benar mendengarkan sudut pandang mereka. Poin 5. Kembangkan kesabaran dan toleransi. Di sini dibicara tentang komunikasi terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 22, ayat pendukung. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Hikmat juga bertumbuh saat kita belajar bersabar dan menerima perbedaan. Dalam dunia yang beragam ini, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan sabar dan tidak cepat menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kalau dia kulitnya gelap, kau yang kulit terang, kau tidak suka sama dia? Saya kira tidak begitu. Tapi justru adalah Tuhan ingin supaya dengan cepat kau bisa mengasihi orang yang lain. Tidak melihat diri, tapi melihat Tuhan. Dan Tuhan menyetujui akan dia. Kau belajar untuk mengasihi dia, belajar untuk menerima dia. Belajar dengan sabar dan tidak cepat menghakimi temanmu. Saat kita menghadapi orang yang berbeda pandangan, coba tetap tenang dan dengarkan. Kesabaran mengajarkan kita bahwa setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing yang unik, yang Tuhan berkati loh, supaya mereka juga diberkati dengan keberadaan kita. Kita juga diberkati dengan keberadaan mereka. Poin ke-6, hindari prasangka. Dan saya mau bahas sedikit ini dengan satu refleksi diri dan rendah hati. Jangan sombong. Sebelum kehancuran, orang tinggi hati, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Sebelum hancur, orang tinggi hati. Artinya orang kalau sombong, tinggi hati, hancur dia. Tapi kerendahan hati itu mendahului satu kehormatan. Anehnya, orang kalau sombong tuh dia nggak sadar bahwa dia sombong. Benar nggak, saudara? Mana ada orang sombong tahu bahwa dia itu sombong? Saya pernah melakukan hal ini untuk mengatakan kepada seorang anak jemaat, kau sombong. Pak Pendeta, pemimpin melihat kau dan mengatakan, kau sombong. Pergi jelaskan kepada dia. Lalu waktu saya jelaskan akan hal itu, berbicara dengan dia dengan sederhana, aku merasa aku tidak sombong. Ya, memang saya bilang begini. Memang yang tahu bahwa diri seseorang itu sombong adalah mantan orang sombong. Kalau orang biasanya nggak bisa tahu. Nggak bisa menerima bahwa dia itu sombong. Mantan orang sombong bisa tahu bahwa itu sombong. Bahkan dirinya sendiri sombong. Menjadi bijaksana berarti kita bersedia untuk selalu mengkoreksi diri dan rendah hati.
Yes, rendah hati itu membuat hikmat bertumbuh dalam hati yang selalu bersedia belajar dan diubah oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu memang gak gampang. Poin 7. Sebelumnya, di akhir hari lakukanlah refleksi, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sudah hidup sesuai dengan hikmat Tuhan? Apakah ada hal yang perlu saya perbaiki? Orang yang berhikmat, menjadi orang berhikmat adalah panggilan setiap orang percaya. Tapi kita terus harus bertumbuh, hikmat kita bertumbuh. Dan itu dimulai akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, membuka hati dan pikiran, belajar dari pengalaman, berempati pada sesama. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Saya sampai di sini. Poin 8, belajar lebih mengerti orang lain. Poin 9, rendah hati saya sudah sampaikan. Refleksi diri dan beberapa poin yang sudah. Dan saya mau katakan pada saudara dan saya, mari menjelang akhir-akhir zaman ini. Kata akhir zaman berbicara kepada kita anak-anak Tuhan bahwa ini waktunya sudah sangat dekat. Satu sangat dekat itu apa sih sebenarnya? Beberapa orang mengerti dan percaya bahwa dekat Tuhan mau datang. Memang sebelum Tuhan mau datang, maka akan ada sesuatu di mana banyak orang akan didorong untuk lebih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk membersihkan diri untuk supaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Saudaraku, sampai saat ini apakah hidup kita sesuai dengan Tuhan punya mau atau kita punya mau? Belajar lihat diri, rendahkan hati, buka hati pikiran, dan pengalaman-pengalaman yang kita sudah lewati, bahkan dengan orang-orang yang lain. Maka kita perlu untuk menjadi berkat bagi orang lain, melihat kita bisa berubah, kok bisa rendah hati. Kita sungguh-sungguh belajar mau mengerti. Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Saya sampai di sini, saya mau berdoa. Tuhan ajar kami untuk memiliki hikmat yang sejati, yang berasal dari takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bimbing kami, untuk kami sungguh boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, itu supaya terang Tuhan bersinar melalui kehidupan kami. Dan kami berdoa, itu bukan satu yang pura-pura, tapi sungguh-sungguh kami bisa mengasihi orang yang tidak sayang pada kami. Kami bisa mengasihi orang yang tidak sepandangan dengan kami. Kami bisa mengasihi orang dan memberkati mereka yang membutuhkan, bahkan lebih daripada itu. Supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami nyata, jelas. Semakin serupa hidup kami dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus penuhi kami dan berikan kepada kami keberanian untuk melangkah hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami tetap melekat akan tuntunan-Mu di dalam Alkitab, firman Tuhan ini. Beri kami ya Tuhan untuk terus makan dari firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya pada sesama-sesama kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Bapa, terima kasih. Biar Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih, Sobat Pendeta Hengki P. Sulima. Kiranya khotbah yang tadi kita dengarkan akan membuat iman dan percaya kita lebih kuat lagi, khususnya dalam menghadapi
akhir zaman ini, dan secara khusus juga kita akan mengakhiri tahun 2024 ini dan akan memasuki tahun yang baru di 2025. Sekali lagi terima kasih Sobat Pendeta Hengki Pesulima. Dan untuk menyambut khotbah yang indah tadi, marilah sama-sama kita mendengarkan share lagu rohani dengan judul Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Baiklah Sobat semua, sekarang tiba kita pada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Sobat Ingrid Tumaho, atau lebih akrab kita kenal dengan Inga Tumaho, alumni 74. Kepada Sobat Inga, saya persilahkan. Belum dibuka Teman-teman. mic-nya, Ing. Sudah? Ya. Siap. Jelas ya suara saya? Ya, udah. Ya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini dalam kelompok yang kecil dan terbatas ini
kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar supaya kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan hikmat. Hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami semua untuk menjadi pribadi yang sabar, untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam masalah, kami pun juga mampu untuk mengatasinya. Kami berdoa juga khususnya pada saat ini untuk pengurus PD alumni. Berikanlah mereka juga kesabaran, hikmat, dan bijaksana. Sehingga mereka pun juga dengan penuh kesetiaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana yang sudah menjadi komitmen bagi mereka untuk kami semua. Kami percaya Bapa bahwa persekutuan ini akan terus bertumbuh ketika kami selalu bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk seluruh saudara-saudara kami, kakak kami, adik-adik kami yang terpaut di dalam PD alumni ini. Bukan secara kebetulan PD alumni ini hadir di tengah-tengah kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami semua, sehingga kami boleh menjadi satu persekutuan yang indah. Dan di dalam kesetiaan kami sebagai anggota persekutuan PD alumni SMAK 1 PSKD, kami pun juga disatukan karena kasih Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berikanlah kami semua kesehatan yang baik, sehingga kami pun juga terus-menerus dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang seringkali hadir dalam PD alumni ini, namun saat ini mereka tidak terlihat di dalam persekutuan ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau juga akan menjaga mereka sama seperti Tuhan menjaga kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur karena salah satu dari rekan kami di sini, Saudara Walter Engelen, yang pada tanggal 27 Oktober, Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Bapak untuk usia yang baru baginya, dan biarlah di dalam pertambahan usia itu bukan hanya kedewasaan secara jasmani, tetapi ia pun juga akan dewasa di dalam imannya. Sehingga ia pun juga boleh menjadi anggota persekutuan PD alumni ini dalam kesetiaan kepadamu. Bapa di surga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk pemimpin-pemimpin kami yang baru, kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran mereka semua. Sehingga mereka dapat mengayomi negeri kami ini dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh bangsa kami. Berikanlah mereka juga hikmat, bijaksana, sehingga mereka pun juga mau menjadi saling menopang, saling mendukung. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang karena keadaan alam, cuaca yang kurang baik, mengakibatkan mereka harus menderita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan mereka, dan Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka pun juga boleh menikmati akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di negeri kami saat ini. Kau persatukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dikala kami
melakukan ibadah kami boleh disatukan di dalam kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang akan menolong dan membangkitkan, membangun gereja-gereja yang ada di dalam negeri kami ini. Berikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, sehingga mereka pun juga dapat melayani setiap insan yang Kau percayakan di dalam persekutuan iman bersama-sama dengan baik dan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya kami hanya dapat menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Bersamalah dengan kami terus Tuhan. Ajarkanlah kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa. Bersama-sama. Bapa di surga. Bapa kami yang ada dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga dapat mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Inge Tumahau. Sobat-sobat semua, kita sudah mendekati akhir daripada ibadah kita malam hari ini. Tapi sebelumnya perkenankan saya memutarkan 1 menit penayangan dari persekutuan doa, di mana ada tercantum nomor telepon yang bisa dihubungi maupun nomor akun bank untuk yang akan memberikan persembahan. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sekali lagi saya ingatkan supaya jangan langsung leave ini untuk membuka nanti videonya sesudah lagu Bapak Terima Kasih. Sementara saya persilahkan Sobat Pendeta Hengki Pesulima untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Silahkan Sobat Hengki. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa, minta Tuhan supaya kita sungguh menjadi anak-anaknya yang baik dalam kasih karunia Tuhan. Mari kembalilah ke rumahmu masing-masing, tempat masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dan sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan, dan Juru Selamat dunia yang hidup, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita yang diberkati katakan, Amin. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Sobat Selamat Joni. malam. Mari Bapak Ibu, Terima kasih. sobat sekalian, silakan buka kamera, kita akan mengambil dokumentasi. Carla, belum buka. 3, 2, 1. Sekali 3, lagi 2, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih Sobat Terima kasih. Terima kasih Joni. Terima semua. kasih. Pastor Hengki. Ingin saya sampaikan Terima bahwa kasih. ibadah kita malam hari ini dihadiri oleh 19 orang peserta, dan yang paling senior Sobat Vera Hauland, alumni 66 yang di Inggris. Yang Terima di Inggris. kasih sekali lagi Ibu kepada Vera. Sobat Pendeta Hengki Pesulima, Terima alumni kasih. Thank you. 69 untuk pelayanannya malam ini, dan kiranya akan Thank you. bersedia melayani PD kami, PD kita di kesempatan yang akan datang. Kita. Mantap. Mohon maaf Terima kasih. kepada seluruh peserta, mohon maaf kalau ada hal-hal yang sedikit meleset dalam ibadah tadi. Baiklah Sobat semua, Saya juga. Thank terima you. kasih. Terima kasih Pak Sampai Hengki. jumpa di Pak ibadah Hengki, selanjutnya, kasih. yaitu ibadah virtual Terima ke-54 tanggal 14 Desember 2024, dan itu dengan pengkhotbah Pendeta Ganda Sihombing, alumni 85, dan itu adalah khotbah terakhir, ibadah terakhir kita di Ibadah terakhir. tahun Tahun 2024. Karena sesudah itu kita akan berjumpa di tahun 2025. Ya. Sekali lagi Mantap. terima kasih. Selamat Terima kasih malam yang di semuanya. Indonesia, Terima Selamat kasih. pagi, selamat Aka. di Amerika, Kasih Pak dan Joni. selamat siang di Terima kasih. Eropa. Iya. Pastor Oke. Hengki. Ingrid, terima kasih. Semuanya, Terima makasih. kasih. Semua. Carla, terima Sehat-sehat selalu. kasih sudah Carla, hadir. Ibu Carla. Elsia, Joni. mantap. Ibu Virgo. Ibu Sinaga, Borunaga, God Sinaga. bless you, Thank Frankie. you. Bless you all. Pak Bless you. Jerry, Tuhan berkati. Mohon izin Pak saya Frankie. tutup Zoom Yes. meetingnya.